Program menggembleng siswa bermasalah di barak militer memang memunculkan pro dan kontra. Kita akan bahas bersama narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV, Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain. Selamat malam Pak Bupati. Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat malam. Dan anggota Komisi 10 DPR fraksi Golkar, Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah, selamat malam. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jamal Jackson. Ya, pada video kali ini saya akan membahas yang lagi trending topik sekarang ini, yaitu tentang Jawa Barat ya. Gubernurnya itu Jos, Kang Deddy Mulyadi. Saya juga pengikut beliau dari sekitar 5 tahun yang lalu ya. Dan saya sekarang juga ingin ikut mengapresiasi dan juga membahas tindakan-tindakan mulia beliau sebagai pemimpin Jawa Barat ya. Dan sekarang lagi rame diperbincangkan ya di publik. Salah satunya yaitu tentang program beliau memasukkan anak-anak nakal ke barak militer ya. Siap. Izin saya agak santai ya. Ya, Bupati, siap. Dari divisi salam Ya, siap. Ya, salam. Ya, pergi Pak. Ya. Ini kita lagi di Purwakarta nih, Pak Bupatinya, mana Pak Bupatinya? Kecil nggak kelihatan. Dia memelopori anak-anak sekolah masuk ke pembinaan di Resimen Armet. Armet 1 ya? Resimen Armet 1 ya. Di bawah pimpinan Pak Kolonel Roni. Di bawah pimpinan Pangkostrat tentunya dan Kasat. Ibu orang tuanya, kakaknya. Mana ada berapa orang tuanya, saya ngobrol dulu. Ya. Orang tuanya mana? Mana? Ya sini, ayo. Nah, sini. Ya. Duduk. Ibu siapa namanya? Di Cibodas, Desa Cibodas. Kecamatan Sukatani. Cibodas, Kecamatan Bungursari. Ya. Bu, ceritakan masalah yang dihadapi oleh anak ibu apa? Ini Pak, aku sih sering ikut tawuran. Tawuran? Di mana? Di sawah sama siapa? Sama teman-temannya. Antar SMP kemudian atau bukan SMP? SMP ya. Kamu biasa berkelahi sama siapa? Sama tongkrongan ya. Sekarang itu yang agak ganas-ganas usia SMP. Yang membunuh, yang menusuk usia SMP. Ibu kalau oleh ibu sendiri menangani bisa enggak? Nah, biar orang tahu ya kan, biar orang tahu ini ibu menangani oleh ibu bisa nggak? Enggak Pak, makanya saya mempercayakan program ini untuk anak saya, mudah-mudahan anak saya jadi lebih baik lagi. Jadi ibu sendiri sudah nggak sanggup? Banget. Ya, ibu percaya nanti ibu bikin surat pernyataan ya, kesediaan anaknya dititipin di program pendidikan. Jadi anak ibu nanti statusnya tetap sekolah, Pak Bupati. Ya. Ini tetap sekolah statusnya. Jadi statusnya tetap pelajar SMP mana? SMP Bungursari. Cuman sekolahnya pindah dari SMP Bungursari, ruang kelasnya dipindah ke komplek Resimen 1 Stirayuda ya. Nanti makannya disiapin, Bu, jangan khawatir ya. Jangan dikasih bekal jajan ya. Kita udah mau tanggung semuanya. Ya, jangan dikasih HP ya. Udah. Jangan dijenguk. Kamu kelihatan sedih banget. Anak ibu kenapa? Tawuran. Tawuran? Ya. Di mana tawurannya? Bojong. Di Bojong. Tinggalnya sama ibu? Sama neneknya. Sama neneknya. Ibunya kerja? Enggak jauh lah. Ibu kenapa anaknya tinggal sama neneknya? Karena perceraian. Cerai. Kenapa nggak dibawa sama ibu? Enggak boleh sama orang tuanya. Sama orang tuanya? Kan orang tuanya ibu. Ya orang pada pihak neneknya. Oh, neneknya. Terus sekarang neneknya mengizinin nggak anaknya ikut pendidikan? Ngizinin. Ibu mengizinkan. Ibu bersedia menandatangani surat pernyataan? Siap. Siap. Ya. Berapa? Apa? Duanya. Oh, uangnya bapaknya kemana? Enggak ada. Ibunya?
Pisah. Oh ya, rata-rata anak ini korban perceraian. Bapak, jadi sekarang tinggal sama siapa? Sama kakeknya. Kakeknya. Jadi yang wali kakeknya. Kakeknya udah nitipin bersedia. Iya. Oke, ditipin bersedia ya. Gelut wae teh. Lamun gelut sok menang eleh. Eleh. Ibu, ini siapa? Orang tuanya, Pak. Oh, ini anaknya. Iya. Masalahnya apa? Ikut tawuran, Pak. Tawuran di mana? Di Bojong. Berapa kali tawuran? Baru sekali. Oh, Bojong mana? Bojong sawit. Bojong Sawit. Ibu ridho. Gitu. Ibu nggak sanggup sendiri mendidik. Tara didengekeun mun ngomong. Ya gitu Pak, kadang sekarang bilang iya, Oh, nanti isukna beda deui. Jadi mudah-mudahan dengan pola ini bisa kembali menjadi anak hebat. Hayang jadi tentara atau budakna? Hayang memang tentara diperlukan orang-orang yang nekat. Ya, bener nggak? Oh, diperlukan ini. Tungna ke mana? meninggal, investasi, Oh. bapaknya meninggal. Oh, ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Jadi yatim piatu. Masalahnya apa dititipin di komplek pendidikan dengan disiplin militer? Nggak sanggupnya kenapa? Ini yang kan ke sekolah-sekolah. Teu eken sekolah. Kunaon cenah? Siang. Bangunnya siang, terus sekolah tara nepi. Ya. Duit mah mawa. Investasi ya mah diambil nama dan meninggalnya investasi. Jadi biasanya budak yatim piatu bager. Dan investasi sih Jadi titipin aja. SMP mana? SMP mana? Hah? SMP 6. Ayo. Abah kenapa? Ya ini Suka kenapa? merokok, masuk sekolah Jarang masuk. Ya. Bolos wae. Dicare ku Abah nggak bisa. Itu biasa Pak. Tetiasa. Jadi Abah ridho ya. Nanti Ridho bikin surat ya, Tara. pernyataan bermaterai ya. Siap. Yang menyatakan anak Abah akan mengikuti pendidikan disiplin Siap. dengan pola pendidikannya militer, bukan untuk perang, Bah. Sina sare jam 8, Sina hudang jam 4, Sina isuk-isuk ngaberesan kamar mandi, kamar tidur, olahraga, diajar nu benar. Oke, Bah? Oke, siap. Maghrib ngaji. Oke? Oke. Mantap. Alewes ya suriten ayeuna sia teh. Surite ayeuna sia teh. Lawan sekolah lain, Sekolah lain menang eleh. kayak korban sebenarnya mah. Korbanna kunaon? Lu kata lebih jelas nama kayak di polisi dah. Ada korban ya. Korban. Oleh Bapak sendiri untuk mendidik sendiri bisa nggak? Karena kami sebenarnya sih mampu, cuman kami kan pengennya lebih disiplin lagi lah. Ya karena sama orang tua ada keterbatasan jadi- ya, kadang-kadang hilang Iya, wibawa. nah, itu Orang dia, tua Pak. sekarang kadang-kadang hilang wibawa. Jadi dia kan kalau malam tuh suka melekannya itu lebih susah. Oh, tidurnya malam Iya, rata-rata. tiduran malam rata. Jadi kesimpulan saya, anak-anak itu satu rata-rata tidurnya malam. Iya. 2 bangunnya siang. Iya. 3 merokok. Iya. 4 bergerombol. Iya. Kadang-kadang masuk dalam lingkungan bermotor, ya kan? Cuman kalau usia-usia gini susah, suruh ngaji itu susah banget, Pak. Yang kelimanya tidak ada lagi ngaji waktu maghrib di itu masjid. Dia. Padahal suruh kadang dianterin itu. Gitu. Cuman sekali 2 kali nurut kesananya Oke, enggak gitu. ya. Jadi ini Jadi pengennya lebih udah cukup, Pak? disiplin lagi dah. Ya. Udah cukup. Jadi ini adalah kondisi ya, kondisi anak-anak kita. Ini semuanya ikhlas orang tuanya. Nah, Siap membuat surat pernyataan. ya. Oke, ya. Jadi jangan sampai bahwa ini bukan keinginan orang tua. Jadi ini keinginan orang tua ya. Iya. Ya sebenarnya orang tua dalam waktu 6 bulan bebas biaya. Ya iya dong, makannya disiapin, Iya. tidurnya disiapin, ya kan? Wah, teh duit bah. Ya, wah teh duit. Ya ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke Barat Resimen Armet 1 ya, Setirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek Resimen Setirayuda. Cocok. Nah, mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Ya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Mbak. Tawuran. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain juga. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka.
korbannya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati sini. Kalau sini. Bupatinya sini. Ini bupatinya sini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka bupati juga hancur. Ini, jadi Pak Bupati kenapa? Ini tawurannya anak korbannya bagaimana? Maju. Maju. Jadi kita bagi anak bus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok. Iya. Oh, mukanya habis. Pakai celurit. Nah, pakai apa itu? Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Nggak pulang. Dan ini anak-anaknya yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak yang mengeroyoknya? Sudah ya? Tak nyangka itu dulu detik bisa wani ya. Ya, detik wanian kulantar lomba baturna. Sorangan mah udah mau wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap aja. Duitnya ada? Ada aja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Stirayuda Kostrat ya. Pak Danmennya mana? Siap. Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, dilaksanakan. Dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Siap semuanya? Dan itu kelihatannya semua rakyat itu setuju ya. Cuman para pejabat yang berkepentingan aja ya, kayaknya nggak setuju. Para politikus, pesaing beliau ya. Yang mereka itu cuman bisa ngomong doang guys. Sekarang saya tanya ya kalian ya. Sekarang kondisi darurat seperti saat ini ya. Seperti apa yang dikatakan Bapak Deddy Mulyadi ya. Anak nakal sekarang sudah parahnya minta ampun. Kalau dulu berantem itu berantem biasa tangan kosong ya. Sekarang anak-anak SMP udah berani jadi curanmor, ikut geng motor dan ngebacok orang ya. Nah, kalau ini para pejabat ini cuma koar-koar doang ya, cuma ngomong ini nggak boleh, ini perlu ada perlindungan anak gini. Kalian cuma ngomong doang, ini nggak ada aksi ya. Sedangkan Bapak Deddy Mulyadi ini berbuat yang sudah sangat benar dan tegas ya. Karena anak-anak muda itu generasi penerus bangsa ya. Kalau dibiarkan seperti itu, nggak ada tindakan, itu makin lama ya dia makin parah ya. Karena sekarang juga ada undang-undang perlindungan anak itu juga. Jadi guru itu sekarang terbatas ya. Guru di sekolah itu terbatas. Kalau ada anak nakal itu nggak boleh dipukul ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu biasa. Di sekolah kalau kita nakal, dipukul itu udah biasa ya. Tapi sekarang itu terbentur guys, guru itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi anak itu semakin berani. Di rumah pun orang tua itu udah kewalahan ngedidik anaknya ya. Jadi mau gak mau ya harus kayak gitu ya. Dan saya akan bandingkan di tempat kerja saya ini ya, saya kerja di Taiwan. Di sini itu jangankan anak SMP guys. Di sini anak SD pun ya kalau nakal, orang tuanya langsung telepon polisi. Kemudian itu diserahkan ke militer ya, dididik. Mulai SD loh tuh, bayangin ya. Jadi anak-anak di sini tuh sangat disiplin ya. Di sini negara yang kecil tapi sudah jauh lebih maju daripada Indonesia ya. Jadi saya bandingin aja yang saya tahu ya di tempat kerja saya di Taiwan ini. Itu seperti itu ya. Jadi untuk melatih mental anak. Kalau anaknya nggak nakal ya oke ya. Orang tuanya masih sanggup. Tapi kalau udah melewati batas kayak gitu ya. Gimana para pejabat-pejabat di luar cuma mereka debat aja, nyinyir. Apalagi reporter-reporter TV itu juga kayak ngompor-ngomporin gitu ya. Sekarang saya tanya, apa bisa mereka mengatasi anak-anak nakal seperti itu ya? Ntar kalau udah ada korban, siapa yang harus disalahkan? Anak nakal mau dilindungi pakai undang-undang perlindungan anak.
program menggembleng siswa bermasalah di barak militer memang memunculkan pro dan kontra. Kita akan bahas bersama narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV, Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain. Selamat malam Pak Bupati. Ya. Dan juga lewat sambungan Zoom, Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat malam. Dan anggota Komisi 10 DPR fraksi Golkar, Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah, selamat malam. Selamat malam. Karakter dan disiplin, menurut Mbak Retno gimana? Pertama, kalau menyimak penjelasan Pak Bupati, anak nakal yang dimaksud, kayaknya anak yang mungkin ini mayoritas ya saat ini kita temuin gitu. Jadi saya masih pertama mempertanyakan yang disebut dengan nakal. Kalau yang Pak Bupati jelaskan itu sebenarnya nakalnya anak-anak, nakalnya remaja ya. Nah, kalau kemudian tidak mampu menangani anak atau kurang mampu menangani anak, sebenarnya yang biasanya yang kalau di psikolog ya, yang harus pertama kali berubah sebenarnya orang tuanya dulu. Karena anak ini kan diasuh oleh orang tua dan dia itu sebenarnya dibesarkan itu dengan pola dan pembentukan karakter itu ya bagaimana dia diasuh di rumah. Jadi itu yang pertama, kayak sekarang misalnya anak SMP, umpamanya dia umurnya 14 tahun misalnya. Dia tuh 14 tahun udah kebentuk karakternya dari keluarganya kan. Nah lalu kemudian dengan 6 bulan sampai 12 bulan, lalu akan berubah kembali kepada orang tua yang sebenarnya juga belum berubah orang tuanya nih. Pas balik ya apakah menjamin juga akan berubah? Menurut saya enggak. Nah lalu yang kedua adalah nakal yang disebut Pak Bupati dengan nakal yang disebut KDM kayaknya beda ya. Kalau KDM kan lebih mengarah kepada kriminal kalau saya menyimak ya. Nah sebenarnya saya sepakat gitu ya dengan tadi Ibu siapa ya yang dari DPR RI tadi ya. Bu Esti. Ya, itu sebenarnya dia menyatakan bahwa ada peraturan perundangan sebenarnya yang menangani anak-anak yang terkategori nakal. Oke. Nah, di dalam peraturan itu kan gini ya Mbak, ada yang pertama adalah perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebut di pasal 69 dan seterusnya bahwa ada perlindungan khusus anak. Nah, perlindungan khusus anak ini untuk anak-anak yang bermasalah tadi, seperti narkoba, melakukan tindak pidana, dan lain-lain itu sudah diatur. Dan bagaimana kemudian penanganannya pun diatur, termasuk ketika dia melakukan pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undangan. Di antara juga tugas dan fungsinya pendidik itu apa sih? Apakah kita juga sudah menyerah? Apakah pendidik emang tidak bisa dioptimalkan kembali? Artinya gurunya kan? Apakah orang tua nggak bisa diajak diskusi ataupun lebih mendalam artiannya diajak supaya dia juga bisa melakukan pengawasan lebih ketat. Kalau itu diserahkan ini sah saja, tapi kan juga tentara. SMP, ibu kalau oleh ibu sendiri menangani bisa nggak? Nah biar orang tahu ya kan, biar orang tahu ini ibu menangani oleh ibu bisa nggak? Enggak Pak, makanya saya mempercayakan program ini untuk anak saya, mudah-mudahan kedepannya anak saya jadi lebih baik lagi. Jadi ibu sendiri sudah nggak sanggup? Nggak, Sep. Ibu siapa? Uangnya Oh uaknya, bapaknya kemana? nggak ada, Ibunya? nggak ada. Pisah? Oh ya rata-rata anak ini korban perceraian. Bapak jadi sekarang tinggal sama siapa? Sama kakeknya. Kakeknya, jadi yang wali kakeknya. Kakeknya udah nitipin bersedia. Iya. Oke, ditipin bersedia. Ibu tetap gaul dulu keluar. Sampai seberbungkus. Buat apa? Ibu kenapa nggak sanggup untuk mendidik sendiri? Nggak bisa diatur. Nggak bisa diaturnya gimana? Nggak, ya bandel apa? Bener, Bojong sawit ini. bojong sawit. Ibu ridho. Hidup. Ibu nggak sanggup sendiri mendidik. Tara didengekeun mun ngomong. Ya gitu Pak, kadang sekarang bilang iya, Oh, isukna beda deui. Jadi mudah-mudahan dengan pola ini bisa kembali menjadi anak hebat. Suka kenapa? Merokok, masuk sekolah Jarang masuk. Ya. Bolos wae. Bicara ku Abah nggak bisa. Itu biasa Pak. Tetiasa. Jadi Abah ridho ya. Nanti bikin surat Ridho, pernyataan bermaterai ya. Siap. Yang menyatakan anak Abah akan mengikuti pendidikan disiplin. Siap. Lihat nakalnya kayak apa kalau udah ngebacok orang. Udah ngerugin orang banyak, bikin orang cacat, bikin nyawa melayang, gimana? Jadi keputusan Bapak Deddy Mulyadi ini, Bapak Aing ini ya udah sangat-sangat benar ya.
Dan saya salut dengan Bapak Deddy Mulyadi. Dan sebaik-baiknya orang ya guys. Jangankan Bapak Gubernur, Bapak Presiden ya. Orang Nabi Muhammad aja itu banyak yang ngebenci kok. Jadi sebaik-baiknya orang, pasti ada orang yang gak suka. Jadi itu udah biasa guys, pemimpinnya seperti itu ya. Jadi buat kalian, kita termasuk saya ini, para pendukung KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jadi jangan patah semangat untuk terus mendukung dan doakan ya. Seperti ini enggak? Ya, tidak. Di sini bisa enggak? Ya, bisa. Kalian bisa enggak? Ya, bisa. Bisa enggak? Ya, bisa. Bisa berubah? Ya, bisa. Bisa maju? Ya, bisa. Bisa jadi orang hebat? Ya, bisa. Maju? Ya, maju. Kalian semuanya petarung? Ya, petarung. Tepuk tangan. Enak sudah makin. Ibu dari mana? Dari Cikopo. Cikopo. Iya, Terus tujuannya apa? Kebetulan saudara ini. Kenapa? Dia beliau memang dari Pangulah. Pangulah Karawang, Iya. Cikampek. Kenapa? Anak saya pengen dididik sini. Sekarang sekolah. Udah keluar Pak, baru tahu. Udah keluar. Nanti dipisah ya. Ini untuk anak-anak SMP. Nanti ada khusus anak SMA dan nanti ada khusus dewasa. Ya. Jadi tidak boleh dicampur ya. Nanti saya siapkan programnya. Bu ya. Oke. Mohon ya. Sabar ya Bu ya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya kali ini. Jangan patah semangat untuk memperjuangkan dan mendukung kebenaran. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.